pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait analisis spasial penyebab dan dampak pencemaran lingkungan. Nah, kita akan melakukan observasi citra satelit, membaca peta dan grafik pencemaran gas berantas, serta menganalisis penyebab dampak pencemaran lingkungan dan merancang solusi berbasis data. Nah, sebelum memulai, ada yang pernah tahu nggak atau ada yang pernah melihat ada sungai yang mungkin tercemar atau bau gitu? Saya punya sungai di dekat rumah saya keruh, Bu. Lalu ada lagi? Saya Bu, Ya. kalau di dekat rumah saya sungainya banyak sampah. Oke, itu adalah contoh nyata masalah lingkungan yang akan dianalisis untuk mengetahui masalah pencemaran lingkungan. Baik, kemudian kita perhatikan citra satelit berikut. Bagian mana yang terlihat pada penduduk dan bagaimana warnanya terlihat berbeda dari bagian yang lainnya. Ada yang bisa jawab? Ini Bu, yang bagian tengah itu lebih padat dan warna airnya itu lebih gelap serta terlihat keruh di bagian tertentu. Oke, bagus sekali Dinda jawabannya. Nah, dengan adanya citra satelit ini, citra satelit bisa membantu kita mengetahui kondisi nyata yang terjadi pada suatu daerah ini. Oke, next ya. Nah, ini ada peta gas atas. Nah, titik-titik merah ini merupakan lokasi pencemaran tertinggi. Nah, kalian tahu nggak kenapa titik-titik merah itu berada di bagian tertentu saja? Saya Bu, Iya. karena daerah tersebut merupakan bagian tengah sampai hilir sungai. Oke, pintar sekali Alif. Jadi sudah paham ya penyebabnya terjadi karena lokasi. Nah, sekarang kita akan melihat data grafik dari ini berikutnya. Oke. Di sini ada dua data grafik. Nah, kita fokus ke tabel grafik yang pertama dulu terkait kualitas air hulu tengah hilir. Mengapa nilai BOD dan COD paling tinggi? Ada yang tahu nggak? Karena itu menunjukkan di wilayah hilir, Bu. Oke. Kemudian artinya apa sih kok bisa BOD dan COD itu nilainya tinggi? Berarti banyak limbah organik masuk ke sungai. Oke, pintar sekali. Mungkin biasanya karena aktivitas manusia seperti industri atau rumah tangga itu, Bu. Pintar sekali Dinda. Oke, kemudian coba perhatikan BO. Nilai BO mana yang paling rendah dan mengapa dampaknya terhadap pencemaran sungai? Saya Bu, Iya. di hilir yaitu 4,5 Bu. Kemudian dampaknya ikan bisa mati karena kurangnya oksigen. Oke, hebat. Nah, karena nilai BOD dan COD tinggi berarti merupakan pencemaran sungai dan nilai BO-nya yang rendah merupakan dampak terhadap pencemaran organisme air. Kemudian kita move ke tabel grafik yang kedua terkait jarak dan tingkat kekeruhan. Nah, di sini jarak dan tingkat kekeruhan semakin jauh dari sumber pencemar. Ada yang tahu nggak apa penyebabnya? Mungkin karena limbahnya menyebar dan konsentrasinya jadi kurang. Oke, pintar. Air memiliki proses penguraian alami. Oke. Nah, kemudian kan kalian udah jawab tadi. Terus apa hubungan spasialnya? Mungkin semakin dekat ke sumber pencemar, semakin besar dampaknya, dan semakin jauh dampaknya makin kecil. Oke,
Oke, benar sekali, itu disebut dengan gradien spasial. Nah, bayangkan apabila kita buang sampah di hulu sungai, itu akan terjadi pencemaran di daerah dekat pencemaran tersebut. Nah, sehingga dampak besar akan terjadi di hilir. Artinya, penyebab dan dampak memiliki hubungan spasial. Nah, dengan ruang. Nah, kemudian bila banjir terjadi di daerah yang rendah atau cekungan, apa hubungannya? Ada yang tahu nggak? Mungkin ini Bu, drainasinya kurang baik dan pemukiman padat menutup ini area resapannya itu. Oke, pintar sekali Dinda. Nah, baik, kita tadi kan udah mempelajari terkait analisis hubungan penyebab dan dampak terjadinya pencemaran. Nah, dari pembelajaran tadi dapat kita pahami bahwa pencemaran lingkungan terjadi akibat aktivitas manusia dan dampak yang paling dirasakan adalah di wilayah dekat dengan sumber pencemar. Hal ini menegaskan bahwa adanya hubungan spasial antara jarak dan tingkat pencemaran. Nah, sebagai solusi awal kita bisa memulainya dengan mengurangi limbah, meningkatkan pengelolaan sampah, dan menjaga kebersihan lingkungan agar dapat meminimalkan pencemaran. Baik, coba kalian sebutkan satu masalah beserta penyebab dan dampaknya secara lisan sebelum kita menutup pembelajaran hari ini. Ada yang bisa? Ya Bu, Iya. sungai kotor karena limbah sehingga ikan mati dan air menjadi bau. Oke, ada yang sama aja? Saya Bu, Ya. banjir karena sampah dan saluran tersebut membuat jalan tergenang. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Alif dan Dinda. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, kalian nanti bisa mengerjakan LKPD secara mandiri sebagai tugas di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Kalian kerjakan dengan menganalisis data grafik seperti contoh yang sudah kita lakukan saat diskusi ini tadi. Kalian udah hebat, udah bisa mengetahui dan menganalisis dampak masalah lingkungan. Oke, baik, itu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.